Jangan lupa subscribe, like, and share. Gini, bagaimana sih baiknya kita menyikapi takdir? Karena kita nggak ada yang tahu takdir ya, ibu-ibu ya. Cuman Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu takdir. Silakan Pak Ustadz. Ada seorang anak yang disekolahkan di luar kota, dikirim belanja tiap bulan. Tapi ketika pulang, seperti lagu yang selalu disampaikan Ustadz Das'ad, pulang-pulang berbadan dua. Ketika ditanya oleh bapaknya sama ibunya, kenapa bisa begini? Uang sudah habis, kamu nghabiskan uang aja, dibeliin mobil, dibeliin HP, kenapa bisa begini? Apa kata dia? Papa, mama sabar, ini sudah takdir. Waduh. Jadi akhirnya malah ada satu kelompok yang mengatakan kalau begitu rukun iman ini kita buat 5 aja. Takdir di amandemen. Karena hanya menyesatkan, mengkambing hitamkan. Padahal hadisnya sahih. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, mahwal iman. Iman itu apa? Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri takdir khairihi wa syarrihi. Maka orang yang di antara ciri aliran sesat yang ditetapkan 10 poin di Majelis Ulama Indonesia adalah mengingkari rukun iman. Jangan sampai mengingkari takdir. Jadi sebenarnya bukan salah takdirnya, tapi salah memahami takdir. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidak mungkin matahari bertemu dengan bulan, bulan tidak mungkin bertemu dengan matahari. Walal lailu sabiqun nahar. Tidak mungkin malam mendahului siang, siang mendahului malam. Wa kullum fi falakin yasbahun. Semuanya berjalan di garis edarnya masing-masing. Dzalika taqdirul azizil. Itulah takdir. Takdir apa maknanya? Jangan sampai ada di alam ini terjadi di luar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini matahari, ini bumi. Kalau seandainya bumi ini mendekat sedikit saja ke matahari, dia akan terbakar, hangus. Kalau seandainya bumi ini menjauh sedikit saja, dia akan membeku. Siapa yang mengatur segala alam ini? Allah. Maka pemahaman tentang takdir artinya Allah Maha Kuasa wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir, dengan ketetapan kami. Tapi manusia ini terbagi dua. Boleh saya tulis? Boleh. Izin Tuan Guru. Silakan. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada seorang ulama, saya sangat mengaguminya, dari Damaskus, Suriah, mati syahid di Damaskus. Meledak bom selesai memberikan pengajian sholat subuh, sholat di masjid. Namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, alumni Al-Azhar Kairo, Mesir. Judul kitabnya Al-Insan Baina Al-Musayyar wa Al-Mukhayyar. Musayyar diperjalankan, mukhayyar diberi pilihan. Manusia ini terbagi dua. Kita ada saatnya kita diperjalankan seperti wayang yang dibelokkan ke kiri dan ke kanan, seperti pohon kayu yang dihembus angin, tidak ada daya, tidak ada upaya. La haula wala quwata illa billah. Tapi ada saatnya kita mukhayyar, diberi pilihan. Saya menjadi orang Melayu dari Pulau Sumatera, itu musayyar atau mukhayyar? Musayyar. Saya diperjalankan, saya tidak punya pilihan. Andai dulu datang malaikat membawa kertas multiple choice. Abdul Somad, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Kau mau jadi apa? Kenapa sebut Batak? Abdul Somad Batubara dari Sumatera Utara. Saat itu kita diperjalankan, tidak ada pilihan sama sekali. Lalu kemudian Ustadz Das'ad Latif menjadi orang Bugis dari Pulau Sulawesi di kota yang terjauh di dunia, ujung pandang. Dan itu dia tidak bisa memilih. Itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada saatnya kita berada di antara dua pilihan takdir Allah Subhanahu wa taala. Antara menyampaikan materi ini berdiri atau duduk. Saya terpaksa atau memilih? Memilih. Saya bisa duduk. Saya bisa berdiri, terserah saya.
Maka ketika seorang anak yang diberi uang tiap bulan, diberi HP dengan penuh kasih sayang, disekolahkan jauh di kota supaya dia dapat pengetahuan, tiba-tiba uang dia pakai untuk sabu. Maka saat pulang ditanya orang tuanya, nak, kenapa kau sampai tertangkap polisi dibawa ke BNN, kenapa bisa begini? Papa, mama sabar, ini takdir. Saat itu dia kan punya pilihan. Allah kan kasih kau telinga untuk mendengar. Allah berikan kau mata untuk melihat. Allah beri kau hati untuk merenung. Allah beri kau akal untuk berpikir. Sudah baik, olahraga, sehat. Tiba-tiba begitu habis minum kopi, batuk, mati. Itu orang kalau tidak percaya kepada takdir, dia bisa jadi ateis, dia bisa jadi kafir, dia bisa jadi ingkar. Kenapa yang meninggal itu keluarga saya? Kenapa bukan keluarga orang lain? Kenapa ujiannya begitu berat? Tidak ada jalan lain kecuali berkata, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Oleh sebab itu, salah memahami takdir, kita bisa menjadi apatis dan bisa menjadi ateis. Kalau jomblo, jadi pilihan.